apa? Mempermalukan bintang jenderalnya itu. Ya. Sekarang kalian ngomong kan jenderal. Ya walaupun namanya Bonaparte, jangan pakai kata jenderal. Udah nggak pantas dia jadi jenderal. Udah titik. Ternyata Napoleon Bonaparte ini secara satir topik kita adalah pengusaha laundry duit, sementara dia mengatakan sedang membela negara dan agama ini. Bagaimana Pak? Menurut Bapak? Begini, doktrin yang ada, doktrin kita berbangsa dan bernegara, doktrinnya itu adalah doktrin bela negara, bukan doktrin bela agama. Dan tidak ada program atau strategi program pembangunan karakter bangsa ini, ya, karakter dan nasionalisme bangsa ini. Kan Bung Karno dari awal sudah mengatakan kan, nation and character building. Mana ada di situ disebut agama dan karakter building? Tidak ada, nation and character building. Nah, dalam beberapa kesempatan saya pernah ngomong berkali-kali, agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Nah, kalau agama untuk hidup, ya seharusnya orang itu kan semakin hari semakin baik di dalam satu kehidupan. Nah, kalau hidup untuk agama, yaitu tadi bela agama, bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Ya jelas Pak, itu kalau dibela itu Pak. Nah, kalau hidup untuk agama, saya tidak mengatakan Tuhannya si Bonaparte itu setan ya. Tapi kalau orang sudah hidup untuk agama, ya ikut akan menjadi apa? Fanatik. Nah, kalau sudah fanatik beragama, wah, itu makanya kita bisa saling bunuh. Kamu yang salah, kami yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Wah, itu yang terjadi. Akibatnya apa? Kalau fanatik beragama, itu membuat orang menjadi dia yang paling benar. Nah, ini yang paling bahaya. Ego ya, jenderal ya. Kalau dia paling benar, merasa benar, tapi bukan dia kebenaran itu persoalannya. Ya. Bukan dia kebenaran itu, tapi dia merasa saya yang paling benar. Nah, kasus... Tunggu dulu, jenderal. Maaf. Akhirnya merasa benar, tapi bukan dia kebenarannya. Loh, bukankah dia merasa benar? Kok bukan dia pembenar? Ini maksudnya gimana nih? Ini kan masih merasa kan? Belum menjadi jati diri dong. Kalau sudah jati diri kebenaran itu cuma satu. Siapakah kebenaran itu? Bukan apakah kebenaran itu. Ya kan bicaranya apakah kebenaran itu, bukan siapa kebenaran. Cuman dia merasa dia paling benar tindakannya ya. Apalagi komentarnya itu, wah, tindakan terukur. Tindakan terukur. Coba aja nanti dia jenderal masuk di lapas yang isinya orang-orang yang fanatik beribadah juga, fanatik beragama juga. Mungkin bukan tai dikasih sama dia itu. Itu masih mending tai manusia. Di Jepang tai manusia udah jadi makanan sekarang dengan teknologi maju. Bukan aja teknologinya kan. Tetapi itu nggak benar lah. Masa seorang jenderal kayak begitu ngurusin sampai ke tinja-tinja. Itu bukan jenderal, itu kopral. Waduh, jangan jenderal. Kopral lebih mulia. Loh, kalau jenderal itu ya, makanya hati-hati. Setelah belakangan ini, itu banyak yang jadi jenderal tidak berkualitas jenderal loh. Hanya bernasib baik, bukan berkualitas baik. Setuju. Makanya hati-hati. Begitu ada surat keputusan naik pangkat, itu ada bagian terakhir. Apabila di kemudian hari terjadi kesalahan dalam surat keputusan ini, maka bisa diadakan perubahan. Dia itu udah nggak berhak. Dia sudah tidak berhak sebagai jenderal. Dan tidak boleh, sebenarnya ya, dia kalau sudah melanggar begitu, dia tidak diwisuda. Seorang jenderal itu diwisuda kembali. Namanya apa? Wisuda Purnawira. Itu
Apa artinya wisuda purnawira? Bukan wisuda pensiun, yo. Nah, kita yang sudah pensiun ini sebelum itu senior saya namanya Pak Wijoyono membuat satu paradigm. Ya, kita ini belum berhenti mengabdi sebelum tembakan salpo, ya. Sebelum tembakan salpo itu sudah tidak terdengar lagi di telinga. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah mati, lah dia itu tidak diwisuda purnawira. Dia tidak akan diwisuda purnawira karena pelanggarannya pidana. Dia bilang ini Muhammad Kece membuat disintegrasi. Sendiri dia nggak merasa. Dia nggak merasa nggak bahwa ancaman yang paling berat di negara ini sebenarnya, ya, terhadap toleransi dan intoleransi, ya korupsi. Ya korupsi lah. Korupsi itu ancaman loh. Sehingga terjadi kesenjangan. Antara apa? Antara yang kaya dan yang miskin. Antara daerah yang kaya sama daerah miskin. Bukankah masalah keadilan yang selama ini menjadi persoalan, menjadi apa namanya, banyak kelompok apa wilayah yang ingin merdeka? Bukankah itu? Bukankah itu? Lihat, karena kesenjangan kan. Tapi begini, kalau sampai seorang jenderal ngurusin sampai yang kecil-kecil begitu, itu mah bukan jenderal. Bukan. Tahu nggak artinya jenderal? Apa itu? Tahu nggak artinya jenderal? Jenderal itu pemikir strategis. Itulah jenderal. Kata-kata strategi itu berarti apa? Pemikir. Apa namanya? Perwira yang berpikir. Nah, kalau dia mau ngurusin yang kecil-kecil begitu, itu makan jenderal, itu mau urusan kopral, urusan pelaksana. Saya ragu ya, kalau psikotesnya dia, cek kejiwaan dia ini, dia mempunyai standar seorang yang di atas rata-rata. Enggak. Dia punya klasifikasi. Jadi kalau mau dibuka hasil psikologi seseorang, itu ada klasifikasi. Ada klasifikasi, dia di situ cocok. Punya klasifikasi, ya, proper testnya itu dia bisa jadi komandan, bisa jadi kepala, bisa jadi staf, ya, bisa jadi pelaksana. Nah, jenderal kayak gitu mah jenderal pelaksana menurut saya. Ngurusin yang kecil-kecil kok. Bela negara, masa ada polisi agama? Ini kan aneh ini. Polisi itu bukan ngurusin agama, polisi itu ngurusin negara. Apalagi penegakan hukum. Mana itu yang reformasi itu? Katanya apa? Reformasi itu apa? Penegakan hukum. Kan itu yang pertama. Mana penegakan hukumnya? Kita ini, saya kasih tahu, udah banyak yang mengingatkan kita. Dr. Supomo ketika merumuskan konstitusi, Pak Harto juga mengingatkan, sebaik apapun undang-undang itu dibuat, sebaik apapun undang-undang dibuat, tetapi kalau semangat para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, pemangku kepentingan, dan organisasi massa, ya, serta warga negara kita ini, ya, tidak punya semangat untuk melaksanakannya, percuma. Nah, tadi Pak Heri banyak ngomong, wah, di sana undang-undang, di sini undang-undang semua, aturan bisa aja dibuat. Tapi persoalannya semangatnya ada nggak? Ya, kalau betul. Korea sama Jepang, ya, Korea sama Jepang, mereka punya semangat. Makanya lihat, berapa presidennya masuk penjara? Cek aja. Berapa presidennya masuk penjara? Alah, kalau Jenderal Bonaparte itu mah kecil lah. Saya bilang kecil lah otaknya. Cuman, ini kita harus pelajari juga dari aspek kejiwaan. Dia sekarang kan sudah kena tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu kita bilang extraordinary crime kan? Termasuk extraordinary crime. Dan dia sudah tidak ada harapan. Bagaimana orang yang sudah tidak punya harapan, dia mencari harapan. Di mana saya bisa mengharapkan sesuatu? Tolong dipelajari psikologinya. Ya, kalau dia mau, dia mungkin nanti kalau sudah selesai tahanan, jadi panglima itu di FBI. Jangan salah. Yang menjadi pertanyaan, siapa di belakangnya? Ini yang menjadi urusan kita. Karena apa? Saya melihat begini ya. Saya mewaspadai
oke lah, kalau sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka ya, tapi setelah Indonesia merdeka, kita seharusnya memikir, sejak reformasi ini, kita semakin benar nggak berbangsa bernegara ini? Ya. Benar nggak? Berdemokrasi benar nggak? Siapa bilang kita benar berdemokrasi? Nggak benar. Ya, itu akan saya kupas nanti di Pancasila. Saya akan kupas di dalam buku, benar nggak kita berdemokrasi? Dulu kenapa ada kata-kata, ada muncul istilah demokrasi itu? Ya, kenapa muncul itu Trias Politika, ya si John Locke dan siapa itu, kenapa dulu muncul? Demokrasi itu sebenarnya prinsip yang pertama memikirkan yang minoritas, karena minoritas itu ditekan-tekan terus. Ya sama siapa? Kaum bangsawan. Kan itu asal musalah. Tapi lihat, demokrasi yang dibuat manusia sekarang ini kan berkembang. Kita saja ini demokrasi Pancasila atau demokrasi liberalisme. Kalau Pancasila ya musyawarah mufakat. Tapi kan sekarang tidak. Akhirnya siapa? Siapa yang mayoritas kan? Nah, ketika terjadi perubahan reformasi, terjadi apa? Perubahan paradigma atau pergeseran paradigma sejak reformasi, yang merasa mayoritas merasa paling kuat. Padahal dia sudah melanggar apa? Prinsip-prinsip demokrasi. Kapan nanti kita buka? Apa sih prinsip-prinsip demokrasi itu? Ajas-ajas demokrasi. Kenapa? Mengabaikan prinsip sama saja mengundang resiko. Sama saja mengundang apa? Pertumpahan darah. Hati-hati loh. Ini juga gini, mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada di Pancasila, itu sama saja kita mengundang apa? Mengundang resiko. Resiko apa? Disintegrasi. Ya, konsekuensinya apa? Ya, tumpah darah. Ya, tumpah darah. Lagu Indonesia Raya stanza pertama itu. Ya, tanah tumpah darah. Mau bertumpah darah lagi kita. Cukuplah waktu zaman kemerdekaan. Cukuplah beberapa pemberontakan. Cukuplah ketika ya macam-macam lah yang terjadi di Indonesia sejak kita merdeka. Bahkan sebelum merdeka pun kita sudah bertumpah darah. Mau tumpah darah lagi. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih sibuk umak di agama aja, cobalah. Dan ini kan konsep ini bukan baru sekarang. Sebelum Indonesia merdeka, pada saat Indonesia mau merdeka, setelah Indonesia merdeka, masih ribut masalah agama. Apa ini kita ini? Bangsa apa? Apa yang terjadi di negeri ini sekarang? Ya, ini yang perlu ada, kalau bahasa inteleknya katanya, wah kita perlu rekonsiliasi. Nah, makanya kemarin ya kita melihat kejadian seperti ini, kan saya bilang sama Pak Heri, ketika Yosua Tewu mengundang saya, apa strateginya Pak Jenderal? Ya kan belum saya katakan, tetapi kita berpikir strategi itu, berpikir kemungkinan terjelek, bukan kemungkinan yang terbaik. Jadi contoh, ya makanya banyak orang yang tidak paham tentang doktrin intelijen atau informasi. Nah, seorang kita kalau mau menyelamatkan TC, kalau dia diselamatkan kayaknya sudah susah. Ya, bukan diselamatkan dari apa? Dari hukuman ya. Makanya harus ada pemikiran, apakah ini peranggapan ya. Selalu kita kalau mau melakukan sesuatu itu kita harus punya peranggapan. Ya, ada pertanyaan yang muncul. Apakah keselamatan jiwa Muhammad Kece terjamin? Nah, harus selanjutnya siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Nah, ketika dia diambil dari Bali harusnya, itu seharusnya udah ada pertanyaan seperti itu. Harusnya Muhammad Kece minta sebelum dia diambil, harusnya dia udah minta pengacara. Tunggu, saya butuh pengacara. Itu yang terjadi di mana-mana. Di Amerika, di mana kalau dia mau diambil polisi, tunggu dulu kan. Saya panggil pengacara saya, gitu dong. Nah, itu apakah ya nyawa, jiwa Muhammad Kece terjamin? Terus pertanyaan berikutnya, siapa yang menjamin? Pertanyaan berikutnya, bagaimana dia dijamin? Semua orang tahu kok lapas itu tempat apa di situ? Segala macam ada di depan lapas itu.
Ya, saya beritahu aja. Ya, segala macam. Ada raja di sana yang harus dipijit kakinya. Yang nggak mau tunduk. Itu kita bisa nonton berbagai macam film-film yang apa namanya. Ya, siapa yang sudah pernah ke mana? Ke San Francisco. Ya, apa namanya, Guatemala. Ya. Ah, itu di sana, waduh, mana ada yang masuk penjara yang tidak salah besar pun dihajar kok, yang nggak tunduk. Nah, itu kan sudah ada kejadiannya. Harusnya ya pendampingnya ini, lawyer kita ini sudah mikir ke seperti itu. Nah, itu baru unsur utama keterangan intelijen yang harus kita dapatkan dulu. Yang kedua, persoalan intelijen lain. Nah, ini bicara intelijen ya, saya bicara intelijen. Nah, yang kedua, persoalan intelijen lain. Siapa yang ada di Bareskrim? Oh, ada Bonaparte, ada ini. Loh, pertanyaannya, siapa mereka? Nah, harusnya ditanya. Itu dianalisa. Jadi kemarin kan saya bilang waktu di tempat Pak Heri, tolong, kita ini banyak yang ingin membantu dia, berpartisipasi. Oh, saya acungkan jempol. Cuman cara berpikirnya itu dulu yang harus diapain. Jangan hanya terbelit masalah, oh ini aturan hukum, ini aturan ini. Tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting dari itu. Kenapa? Penjelasan Muhammad Kece, ada yang menanggapi, yang punya rasional pemikirannya, berpikir waras, ya makanya dia bilang apa? Salam sadar ya, sadar atau waras. Ya, salam sadar. Mungkin setuju dengan dia, tapi yang tidak. Pertanyaan persoalan terjalan, berapa banyak yang setuju dengan dia dan berapa banyak yang tidak setuju. Nah, itu tadi, jadi harus memikirkan ancaman. Selalu berpikirnya situasi. Jadi saya memang belum sempat, mohon maaf. Di dalam penjelasan saya, kepemimpinan negarawan itu ada paradigma kepemimpinan strategik yang namanya paradigma Situpa. Jadi situasi itu dulu harus kita pahami dulu situasi itu. Ya. Dan faktor waktu juga menentukan. Saya melihat begini ya, kalau saya dulu diajari jenderal, ya, diajari senior-senior saya dulu, ya, mentor-mentor saya yang jago-jago perang, tahu nggak apa? Tidak ada istilah nanti, sekarang juga, gitu loh. Jangan pakai nanti-nanti, sekarang juga, gitu loh. Nah, kalau ada masalah seperti ini kan masalahnya rawan. Ini kerawanan yang paling kritis. Ya, karena ada konflik. Konflik apa? Konflik penistaan agama, baik Islam maupun Muslim. Baik yang dari Islam maupun yang dari Kristen. Oh, ini rawan ini. Kalau orang tidak waras, tidak sadar dia, ya bisa terjadi bunuh-bunuhan nggak kita? Bisa, karena fanatik beragama. Ya, betul. Tapi yang benar apa? Fanatik beribadah. Mau 100 kali kan satu hari berdoa, ya. Mau 100 kali kayak berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan-nya masing-masing, silakan fanatik ibadah. Tapi kalau kita fanatik agama, perang kita. Dan yang perlu diwaspadai ya, saya beritahu, yang perlu diwaspadai, catat ini, bahwa Indonesia ini adalah apa? Pemilik apa? Agama yang paling banyak dan kepercayaan. Ingat, bukan agama saja ya, kepercayaan. Banyak orang tidak beragama, tapi dia bertuhan loh. Dia percaya. Saya juga lagi mencari-cari Pak Heri. Agama itu asalnya dari mana sih? Ya. Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Kalau keyakinan saya, Tuhan tidak menciptakan agama. Tapi ada keyakinan orang lain mengatakan bahwa agama diciptakan oleh Tuhan. Ya silakan aja, boleh. Nah, ini kan konflik. Tapi janganlah, saya udah berkali-kali ngomong apa? Apa sih fungsinya agama? Katanya agama itu tidak. Agama itu tidak kacau. Tapi kok makin beragama makin kacau kita ini. Makin kacau. Nah, kenapa itu, Pak? Kok bisa begitu? Harusnya kan orang beragama harusnya semakin dari biadab menjadi beradab. Ini kok malah kebalik ya? Nah, masalahnya apa? Karena dia tidak tahu, dia tidak sadar, tidak punya rasio, dia tidak punya logika. Dia tidak punya logika. Apa fungsinya agama?
Nah, agama itu berfungsi apa? Mengontrol diri kita sendiri. Ya. Mengontrol pribadi kita sendiri. Apakah saya sudah jujur? Apakah saya sudah bukan jadi seorang pembunuh? Apakah saya juga bukan seorang yang apa? Itu harusnya mengontrol diri kita dong. Ya, Bukan mengontrol orang tapi lain. kenapa? Itu dia. Kenapa di Indonesia kok malah agama ini dipakai untuk mengontrol, termasuk dijadikan alat politik? Itulah yang saya katakan. Karena apa? Ideologi Pancasila di bawah tekanan, di bawah ancaman. Di bawah tekanan, di bawah ancaman. Ketika demokrasi dirubah. Sekarang kan demokrasi bukan demokrasi Pancasila, demokrasi mayoritas. Masa nggak sadar? Iya, iya. Hah? Loh, sekarang demokrasi mayoritas. Saya kebetulan sudah tua. Kalau saya muda sekarang ini, saya lebih bagus angkat kaki dari bumi pertiwi ini. Ya, karena bumi pertiwi ini kayaknya sudah bukan milik manusia lagi. Lama-lama sudah biadab semua kan. Saya mau tanya, ada nggak Pancasila itu? Satu, kenapa kok Pancasila itu belum pernah diimplementasikan? Diimplementasikan ya. Beda kata implementasi sama aktualisasi. Diimplementasikan secara murni dan konsekuen. Why? Karena memang tidak semua paham. Semua paham nggak elit-elit negara? Enggak. Cuman Pancasila itu dijadikan bumper sebagai alat. Itu yang salah. Tapi kalau sebagai alat pemukul itu bahaya. Harusnya sebagai apa? Alat pemersatu. Nah, yang paling bahaya ketika kita memasuki era globalisasi. Kita tidak mengantisipasi. Ya, apalagi merespon terjadinya globalisasi. Makanya jangan heran orang ngomong A, tapi yang terjadi paradok terhadap A. Nah, sekarang ini kan terjadi paradok terhadap apa? Nilai-nilai Pancasila. Nah, saya katakan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia itu bersifat universal, terbuka dan bersifat universal. Nggak ada yang salah. Tapi sejak reformasi kan diutek-utek. Demokrasi musyawarah untuk mufakat. Itu demokrasi Pancasila. Dirubah menjadi demokrasi voting. Voting ya, voting. Betul. Artinya apa? Mayoritas. Disitulah berpikir mereka, waduh, ini peluang. Kita kan mayoritas. Kok kita nggak bisa menguasai negara? Itulah yang ada di otaknya mereka. Terutama di otak siapa? Ya sesungguhnya itu. Ya, Amin Makanya Rais. dia berubah. Ya, Sekarang amin, dia amin. pulang. Paradigma bergeser. Saya beritahu, pergeseran paradigma menyebabkan apa? Menyebabkan kita benturan, konflik. Pergeseran paradigma, ya nanti saya bikinkan buku saya yang kedua itu jelas. Pergeseran paradigma menyebabkan apa? Menyebabkan kita, kesuksesan kita yang kita peroleh di masa lalu itu tidak memberikan jaminan apa-apa. Walaupun presiden-presiden dulu udah capek, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kenapa? Ya, garanti nothing. Kesuksesan masa lalu, garanti nothing. Walaupun kita kan sepakat ya, presiden-presiden kita yang terdahulu, ya ketika memimpin negara ini, dia punya masalah yang berbeda, tantangan yang berbeda, ancaman yang berbeda, nggak sama. Jadi jangan dibanding-bandingkan, nggak boleh sebenarnya membanding-bandingkan. Ketika kita fanatik agama, ya apalagi ini muncul di Indonesia, agama mayoritas, agama minoritas, agama apa lain? Agama lain, apa agama yang lain lagi coba? Padahal ingat, kita ada kalau tidak salah, saya lupa ya, 183 aliran kepercayaan. Apakah mereka tidak bertuhan? Pertanyaannya, apakah mereka tidak bertuhan? Tunggu dulu. Berangkatlah ke Mongolia sana. Saya udah 3 kali ke Mongolia. Ya di sana, ya perintah Genghis Khan itu sama dengan Pancasila. Yang pertama apa? Lebih hebat lagi. Hormatilah seluruh kepercayaan, keyakinan, dan budaya yang ada di bumi, di belahan dunia ini. Coba. Itu pertama. Yang kedua,
Mongolia yang berkemanusiaan dan beradab. Itu jelas bangsa Mongolia. Oh jelas 5 perintahnya. Kalau nggak percaya berangkat ke Mongolia, buka di museum. Saya sebenarnya dulu udah saya foto itu. Sayangnya foto saya itu dibawa anak saya ke laut. Foto-foto kecemplung, hilang semua. Itu persatuan Mongolia. Si Genghis Khan itu sejak kecil udah mikirkan bagaimana dia mempersatukan Mongolia. Coba lihat, Mongolia bersatu di tangan siapa? Genghis Khan kan? Halo? Lah, setiap mau melakukan sesuatu, musyawarah untuk mufakat. Keadilan sosial, wala adiknya sendiri tidak jujur, melanggar, dibunuh sama dia sendiri, dibunuh. Sampai ibunya sampai tercengang-cengang. Oh, kalau saya tidak bertindak adil, walaupun dia satu darah dengan saya, itu Genghis Khan, tanya aja sejarahnya. Dia bunuh. Bagaimana saya bisa memimpin? Nah, coba di Indonesia, kalau ada anak presiden yang salah, boleh nggak dibunuh? Boleh nggak dihukum? Dihukum aja nggak boleh. Nah, ini persoalannya. Tapi reformasi, wah yang pertama tuh penegakan hukum dan HAM. Yang mana ngomong iya enak ngomongnya. Makanya Mahatma Gandhi bilang apa? Ya, 1 on action lebih berharga dari 1000 ton teori. Ya, kita ini coba segala macam undang-undang ada di negara ini, tapi semangatnya nggak ada untuk melaksanakan, kan gitu. Nah, tolong ini yang menjadi kewaspadaan kita. Ini kita sekarang udah carut marut ya. Saya masih berpikir negara ini masih ada nggak? Ya, mungkin tinggal nama. Mungkin tinggal nama. Ini kita malu ya, malu terhadap apa? Terhadap orang-orang di luar yang menonton kita. Dia menontonnya dari lantai 7. Waduh, dia lihat kita kok, dia lihat kita lagi bermain di bawah itu. Dia lihat, dia tonton dari lantai 7 coba. Mereka sudah berada di lantai 7, kita belum bergerak dari lantai 1 aja belum. Nah, yang begini-begini ini nggak ada yang berpikir. Sekarang bagaimana? Coba seorang mayor jenderal, seorang bintang 2 ya. Dia bukan mayor jenderal ya, Irjen Pol. Ya. Bintang 2 yang sudah mengalami pendidikan, ya nilai-nilai Pancasila itu sudah diajarkan, kok bisa berubah? Kenapa berubah? Hah? Ada pesan. Satu, kedua ada pesan. Yang kedua, lihat, karakter seseorang berubah ketika dia menghadapi tekanan. Nah, satu, itu harus kita pahami, itu paradigma. Oke, jadi pergeseran paradigma dari musyawarah untuk mufakat, bukan musyawarah mufakat ya. Mereka musyawarah mufakat. Musyawarah untuk mufakat, beda loh ya. Musyawarah mufakat, musyawarah untuk mufakat. Nah, tolong diwaspadai. Kan sudah saya katakan, terjadi pergeseran paradigma. Sekarang demokrasi mayoritas. Untung aja Indonesia masih diselamatkan oleh apa? Partai-partai yang masih nasionalis. Tapi saya beritahu ya, sejak kita ribut masalah konstitusi, di sana ada Islam nasionalis, ada Islam fundamentalis, ada Kristen nasionalis, ada juga Kristen fundamentalis. Tapi yang mau kita pakai adalah siapa? Yang nasionalis dong. Ada tokoh-tokoh Islam nasionalis, banyak. Jangan dikira nggak banyak. Sampai kita terjebak menjadi Kristen fundamentalis lagi. Waduh. Coba kita bicara, buka Kristen nasionalis. Bedanya gimana, Jenderal? Bagaimana membedakan ini Islam, terutama Kristen? Kita perlu belajar nih. Ini Kristen ini nasionalis atau fundamentalis? Loh, dilihat dari mananya. Bisa terjadi Kristen fundamentalis. Bisa. Tapi bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Jika apa? Sekarang jika bagaimana? Jika apa? Yaitu tadi, jika harkat dan martabatnya diinjak-injak. Loh, saya bisa jadi Kristen fundamentalis. Bisa. Jadi kepada responnya ya, bagaimana merespon ketika kita diinjak. Tergantung kepada situasi yang berkembang. Itulah intelijen. Itulah intelijen. Makanya kita hati-hati, jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak. Hati-hati ya, ini jebakan Batman ini.
Nah, Dalam hal apa sekarang, hati-hatinya, Jen? Nah, sekarang kita begini, kita mau menggunakan paradigma mana? Paradigma yang ada, ya, yang ada di mana? Yang ada di Bible, atau paradigma yang mana? Situasi. Nah, atau berdasarkan perkembangan situasi. Loh, kalau bilang perkembangan situasi, darah saya lebih mendidih dari kalian. Karena apa? Mempermalukan bintang jenderalnya itu. Ya. Loh, sekarang kalian ngomong kan jenderal. Ya walaupun namanya Bonaparte, jangan pakai kata jenderal, udah nggak pantas dia jadi jenderal, udah titik. Kalau dia jenderal FPI silakan aja. Mana coba negara ini udah kacau nggak? Dulu zamannya Pak Harto tidak ada boleh memakai seragam seperti militer. Ya betul. Nggak ada. Dulu di Latvia nggak ada yang boleh memakai seragam militer. Kalau sekarang coba bermacam-macam seragam, bingung kan? Bahkan ada yang sama-sama seperti militer lagi, cobalah. Lebih parah lagi, baret merah itu ya, baret merah itu susah ngambilnya. Lihat sekarang baret merah ada di mana-mana. Siapa aja boleh make. Jadi tolong ya, ini udah gila negara ini. Nggak tahu saya mau kemana dibawa. Mana, mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana. Kita tidak satu visi sekarang, tidak satu misi, tidak satu aksi. Ya, itulah yang disebut apa? Haluan negara. Kita mau ke utara ya ke utara lah. Ini tidak, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Nggak jelas. Indonesia sekarang di persimpangan jalan. Mau kemana dibawa negara ini? Nah itu tadi, padahal acuannya sudah ada. Apa acuannya? Kompas ya. Kompasnya sudah ada. Amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Bukan amanat kitab suci. Ya. Nah, di Karena situ. ini bukan negara agama masalahnya. Bukan negara agama. Negara yang diizinkan beragama. Orang beda. Ini kan diobok-obok sejak reformasi. Antara sekuler dan antara agama. Ya. Betul? Oke, baik. Joy to the world, the Lord is come. Let earth